Sejarah Masjid Raya Al-Mahsum. Masjid Raya Al-Mahsum merupakan bukti kejayaan Kesultanan Delhi di Medan. Sesuai dengan keinginan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah untuk mendirikan masjid besar dan megah sebagai simbol kejayaan Kesultanan Delhi. Karena prinsipnya rumah ibadah harus lebih mulia daripada istananya. Awalnya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana, namun kini kedua bangunan tampak terpisahkan walau berdekatan. Masjid ini berjarak 200 meter dari Istana Maimun. Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alamsyah atau Sultan Delhi ke-9 merupakan pendiri masjid ini. Pembuatan atau arsitek masjid ini dipercayakan kepada seorang arsitek Belanda yang bernama Theodor van Aert. Akan tetapi, Van Aert dipanggil ke Pulau Jawa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bergabung dalam proses restorasi Candi Borobudur di Jawa Tengah. Maka, prosesnya selanjutnya dikerjakan oleh J.A. Tindeman. Masjid Al-Mahsum sendiri berdiri pada tahun 1906 dan masjid ini selesai pada tahun 1909. Pembangunan masjid selama 3 tahun. Peresmiannya sendiri ditandai dengan dilaksanakannya sholat Jumat berjamaah. Masjid Raya Al-Mahsum sendiri memiliki luas 5.000 meter persegi di atas tanah seluas 18.000 meter persegi. Masjid ini dapat menampung jamaah sebanyak 1.500 orang. Tidak main-main, pembangunan masjid ini menghabiskan 1 juta golden pada masa itu. Berdasarkan sejarah, dari pertama kali dibangun, masjid ini belum pernah direnovasi. Saat ini, Masjid Raya sudah berumur lebih dari 1 abad yang menjadi salah satu masjid tertua di kota Medan. Keunikan masjid ini terletak pada tugu masjidnya. Tugu masjid ini berbentuk persegi 8 yang memiliki 4 serambi. Serambi utama di bagian depan, kemudian di bagian kiri, kanan, dan belakang. Keempat serambi tadi dijadikan pintu masuk ke dalam masjid. Pada bagian dalam masjid terdapat 8 pilar megah berdiri dengan diameter 0,60 meter yang menyongkong kubah utama di bagian tengah masjid. Ruangan utama masjid ini merupakan tempat untuk sholat berbentuk persegi 8 tidak sama sisi. Di dalam ruangan ini terdapat jendela yang terbuat dari kayu dengan kaca patri berharga. Pada bagian luar segi 8 masjid, pada keempat sisi terdapat gang yang mengelilingi ruangan utama. Keempat gang ini memiliki jendela yang tak berdaun dengan bentuk lengkungan yang didirikan di atas balok. Dengan desain tersebut mengingatkan kita pada bangunan kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol abad pertengahan. Sebagian bahan-bahan bangunan masjid ini diimpor dari negara lain. Antara lain, marmer untuk dekorasi diimpor dari negara Italia dan negara Jerman. Kaca patri diimpor dari negara Cina. Lampu gantung yang berada di tengah masjid langsung diimpor dari negara Prancis. Arsitektur masjid ini memadukan arsitektur Timur Tengah, India, Asia, dan Spanyol. Pada kubah masjid ini mengikuti model Turki dengan bentuk patah-patah bersegi 8.
Kubah utama dikelilingi kubah yang lain di atas masing-masing beranda dengan ukuran yang lebih kecil. Pada bagian barat masjid terdapat menara setinggi 70 meter dengan 135 anak tangga. Sejarah Istana Maimun. Istana Maimun adalah salah satu destinasi wisata yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Istana ini merupakan peninggalan Kerajaan Delhi pada masa itu. Istana Maimun ini terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 66, Kecamatan Medan Maimun. Istana Maimun termasuk bangunan bersejarah dan ikon kota Medan. Istana ini merupakan istana peninggalan Kerajaan Delhi. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah dan mulai dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 dan kemudian selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun sendiri didesain oleh seorang arsitek Belanda yang bernama Theodor van Erp. Arsitektur bangunan merupakan perpaduan antara ciri arsitektur Mongol, Timur Tengah, Spanyol, India, Belanda, dan Melayu. Sebagai warisan Kesultanan Melayu Delhi, Istana Maimun sendiri didominasi dengan warna kuning khas Melayu. Pengaruh arsitektur Belanda tampak pada bentuk pintu dan jendela yang lebar dan tinggi. Tetapi terdapat beberapa pintu yang menunjukkan pengaruh Spanyol. Pengaruh Islam tampak pada keberadaan lengkungan pada atap yang seperti perahu terbalik. Tinggi lengkungan tersebut berkisar antara 5-8 meter. Bentuk lengkungan ini amat populer di kawasan Timur Tengah, India, dan Turki. Unsur budaya bangunan Belanda juga terlihat pada prasasti marmer di depan tangga yang ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Belanda dan di sebelahnya ditulis dengan bahasa Melayu. Ada 3 buah atap dari istana yang berbentuk kubah yang terbuat dari sirup dan tembaga. Bentuk atap ini bercorak Islam. Pada bagian depan istana ada 28 anak tangga yang terbuat dari marmer khas Itali. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai. Bangunan istana terdiri dari 3 ruangan utama, yaitu bangunan induk, sayap kanan, dan sayap kiri. Bangunan istana ini menghadap ke arah timur. Pada sisi depan menghadap Masjid Al-Masyum atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Medan. Pada bangunan induk disebut juga dengan Balairung dengan luas 412 meter persegi, di mana singgasana kerajaan berada. Singgasana kerajaan digunakan dalam acara-acara tertentu seperti penobatan raja ataupun ketika menerima tamu pada hari-hari besar Islam. Di bangunan ini juga terdapat lampu kristal besar bergaya Eropa. Di dalam istana terdapat 30 ruangan dengan desain interior yang unik, perpaduan seni dari berbagai negeri. Di dalam istana juga terdapat kursi sultan yang pernah dipakai pada zaman dahulu. Di kursi ini kita dapat duduk dan berfoto untuk mengabadikan Istana Maimun bak seorang raja dan ratu. Hingga sekarang, benda-benda pusaka yang dipakai dahulu masih tersimpan di Istana Maimun. Benda pusaka yang dimaksud antara lain seperti keris, tombak, dan sebagainya. Di dalam Istana Maimun juga kita dapat menjumpai benda-benda bersejarah dan berseni seperti perhiasan peninggalan
Kesultanan Delhi yang dipajang di Istana Maimun. Selain itu, benda bersejarah di Istana Maimun seperti seperangkat alat makan dari Eropa yang merupakan koleksi dari almarhumah Tengku Akmal Delhi Khan. Terdapat juga alat musik peninggalan Kerajaan Delhi yang dipajang di Istana Maimun. Istana Maimun sendiri dibangun di atas tanah seluas 2.772 meter persegi dengan luas bangunan 772 meter persegi. Dengan 82 tiang batu dan 43 kayu sebagai penyanggah untuk memperkokoh bangunan ini. Pembangunan ini menghabiskan 1 juta golden pada masa itu. Penamaan Istana Maimun sendiri memiliki 2 versi. Yang pertama, nama Istana Maimun diambil dari nama permaisuri sultan yang bernama Siti Maimunah. Dan versi yang kedua, kata Maimun berasal dari bahasa Arab yang berarti berkah. Di sekitar gedung utama istana terdapat sebuah bangunan kecil yang di dalam bangunan itu terdapat meriam putung. For information, jadwal untuk kunjungan ke Istana Maimun buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Selain tempat wisata, Istana Maimun juga sudah masuk dalam cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya. Sejarah Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok adalah salah satu bukti nyata toleransi antar suku dan umat beragama di kota Medan. Masjid Lama Gang Bengkok merupakan masjid tertua kedua setelah Masjid Al-Osmani. Masjid Lama Gang Bengkok diperkirakan didirikan pada tahun 1874. Bangunan masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Muhammad Ali yang lebih dikenal dengan nama Datuk Kesawan oleh masyarakat sekitar. Kabarnya, seluruh pembiayaan pembangunan Masjid Lama Gang Bengkok berasal dari tokoh pesohor Medan, yakni Jong Afie. Seperti yang diketahui bersama, Jong Afie adalah seorang saudagar Tionghoa yang hijrah ke Medan pada awal abad ke-19. Masjid Lama Gang Bengkok sendiri berlokasi di Kelurahan Kesawen, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid Lama Gang Bengkok sendiri memiliki sentuhan kental dari budaya Tionghoa dan Melayu. Perpaduan dari sentuhan tersebut menghasilkan sebuah bangunan masjid yang unik. Masjid ini memiliki nama yang unik karena awal pembangunannya berada di sebuah gang sempit. Kemudian terdapat sebuah belokan atau tikungan pas di depan masjid tersebut. Ditambah dengan tidak ada nama resmi yang terdapat pada masjid itu, sehingga masjid tersebut diberi nama Masjid Lama Gang Bengkok. Pendiri Masjid Gang Bengkok adalah Sultan Delhi yang juga tidak memberikan nama resmi terhadap masjid tersebut, sehingga masyarakat sekitar menamainya dengan Masjid Lama Gang Bengkok. Sentuhan dari gaya Melayu dapat ditemukan pada bagian plafon masjid, yang terdapat hiasan yang juga disebut dengan lebah gantung. Hiasan tersebut dibuat dari kayu yang menghasilkan ukiran yang sangat unik dan mempesona sehingga menghasilkan semacam tirai warna kuning. Warna kuning sendiri merupakan warna khas dari Melayu. Kemudian pada bagian gapura Masjid Lama Gang Bengkok mendapatkan sentuhan dari gaya Islam Persia. Atap masjid yang bercirikan Tionghoa yang seperti kelenteng menjadikan masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Masjid Lama Gang Bengkok tidak memiliki kubah besar, tetapi terdapat sebuah menara di samping masjid.
Pada ruang utama masjid ini memiliki ukuran 18 x 18 meter dengan tiang penyangga berjumlah 4 berdiameter 2,1 cm. Keempat tiang penyangga tersebut sama seperti tiang penyangga yang dimiliki oleh rumah Jong Afie yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Meskipun telah mengalami renovasi, tepatnya pada bagian dinding, pintu, dan atap masjid, bentuk bangunan masjid tersebut masih mempertahankan sisi keasliannya.